Coba deh, bayangin, pernah nggak sih kamu merasa gatal-gatal di beberapa bagian tubuh yang rasanya kok aneh banget? Bukan gatal karena gigitan nyamuk atau alergi biasa, tapi gatal yang muncul tiba-tiba. Kadang di leher, kadang di telapak kaki, atau bahkan di telapak tangan. Rasanya itu bikin gak nyaman banget, pengennya garuk terus sampai lecet. Nah, biasanya kalau sudah begitu, kita langsung berpikir, paling cuma gatal biasa, atau mungkin kulitku lagi kering. Tapi, tahukah kamu teman-teman, gatal-gatal yang kelihatannya sepele ini, terutama kalau munculnya terus-menerus dan tanpa sebab yang jelas, ternyata bisa jadi sinyal bahaya serius dari masalah kesehatan yang lebih dalam loh. Jangan anggap remeh ya, ini bukan cuma soal kulit, tapi bisa jadi ada hubungannya sama organ-organ penting di dalam tubuh kita, seperti hati, jantung, atau ginjal. Serem banget kan? Nah, di video kali ini, kita akan ngobrolin tuntas tentang tanda-tanda gatal yang patut kamu waspadai, kenapa gatal itu bisa muncul, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa menjaga diri supaya tetap sehat dan terhindar dari komplikasi yang tidak diinginkan. Pokoknya, kita akan bahas semuanya dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti, kayak lagi ngobrol bareng sahabat. Jadi, siapkan diri kamu, yuk kita mulai petualangan mencari tahu rahasia di balik gatal-gatal ini. Pertama-tama, mari kita selami sedikit tentang kenapa gatal itu bisa jadi alarm dari tubuh kita. Kamu tahu nggak sih teman-teman, kalau tubuh kita ini adalah sistem yang luar biasa canggih. Setiap organ punya tugasnya masing-masing, dan mereka semua saling bekerja sama. Kalau ada satu bagian yang bermasalah, biasanya tubuh akan ngasih sinyal atau tanda-tanda. Gatal adalah salah satu sinyal yang kadang suka kita abaikan. Yuk kita bahas satu persatu organ yang mungkin jadi penyebab gatal misterius ini. Kita mulai dari hati. Hati itu kan organ yang super penting, letaknya di perut bagian kanan atas. Dia punya banyak banget fungsi vital, mulai dari menyaring racun dari darah, memproduksi empedu untuk pencernaan lemak, menyimpan energi, sampai memproduksi protein penting. Bayangin, dia itu kayak pabrik kimia raksasa dalam tubuh kita. Nah, kalau hati kita lagi bermasalah, misalnya karena peradangan, infeksi, atau penyakit hati kronis lainnya, proses penyaringan racun dan produksi empedu bisa terganggu. Akibatnya, zat-zat tertentu yang seharusnya dibuang oleh hati, seperti garam empedu atau bilirubin, pigmen kuning yang terbentuk dari pemecahan sel darah merah, malah menumpuk di dalam darah. Ketika zat-zat ini mengalir dan menumpuk di bawah permukaan kulit, terutama di ujung-ujung saraf, rasanya itu jadi gatal banget. Gatalnya itu khas, seringkali makin parah di malam hari, dan kadang bikin kita pengen garuk sampai lecet. Ini bukan gatal biasa yang bisa hilang pakai lotion anti gatal loh, ini gatal yang punya cerita di baliknya, cerita tentang hati kita yang mungkin lagi butuh perhatian ekstra. Gatal karena masalah hati ini sering disebut pruritus kolestasis. Pruritus itu artinya gatal, dan kolestasis itu kondisi di mana aliran empedu dari hati terganggu. Jadi, intinya, gatal ini terjadi karena ada penumpukan zat-zat dari empedu di kulit. Selain gatal, biasanya ada tanda-tanda lain yang menyertai kalau masalahnya ada di hati. Misalnya, kulit atau mata yang jadi kekuningan. Ini disebut jaundice atau ikterus karena penumpukan bilirubin. Urin jadi berwarna gelap seperti teh, feses jadi pucat, dan kadang-kadang juga ada rasa lelah yang luar biasa, mual atau nyeri di perut bagian kanan atas. Kalau kamu mengalami kombinasi tanda-tanda ini, jangan tunda lagi ya, langsung periksakan diri ke dokter. Selanjutnya, mari kita pindah ke organ lain yang gak kalah pentingnya, yaitu ginjal. Ginjal kita ini ada dua, letaknya di punggung bagian bawah. Tugas utamanya adalah menyaring darah dan membuang limbah serta kelebihan cairan dari tubuh kita melalui urin. Dia itu kayak filter air super canggih yang bekerja 24 jam non-stop. Nah, kalau ginjal kita bermasalah, misalnya karena penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal, kemampuan ginjal untuk menyaring dan membuang limbah
limbah akan menurun. Akibatnya, limbah-limbah beracun seperti urea dan zat-zat lain yang seharusnya dibuang malah menumpuk di dalam darah. Kondisi ini disebut uremia. Penumpukan limbah-limbah ini bisa menyebabkan berbagai masalah di tubuh. Salah satunya adalah gatal yang parah. Gatal karena masalah ginjal ini sering disebut pruritus uremik. Gatalnya juga punya karakteristik sendiri, teman-teman. Biasanya gatalnya itu terasa di seluruh tubuh, tapi seringkali lebih parah di punggung, perut, lengan, dan kaki. Sama seperti gatal karena masalah hati, gatal ini juga seringkali memburuk di malam hari. Kadang-kadang kalau sudah parah, kulit bisa terlihat sangat kering, bersisik, dan bahkan ada bekas garukan yang sampai luka. Penumpukan racun di kulit juga bisa menyebabkan kulit jadi terlihat kusam atau keabu-abu. Selain gatal, tanda-tanda masalah ginjal lainnya bisa berupa pembengkakan di kaki, pergelangan kaki atau wajah karena penumpukan cairan, kelelahan yang luar biasa, kurang nafsu makan, mual, sulit tidur, dan perubahan frekuensi buang air kecil. Jadi, kalau gatalnya sudah parah dan disertai tanda-tanda ini, itu artinya ginjal kita lagi teriak minta tolong. Sekarang kita beralih ke jantung. Mungkin banyak dari kita yang berpikir, loh, kok jantung bisa bikin gatal sih? Memang, gatal yang langsung disebabkan oleh masalah jantung itu tidak sejelas gatal karena masalah hati atau ginjal. Tapi, ada beberapa skenario di mana masalah jantung bisa secara tidak langsung menyebabkan gatal, atau gatal bisa menjadi indikator adanya kondisi yang berhubungan dengan jantung. Salah satu contohnya adalah kondisi di mana jantung tidak memompa darah secara efektif, seperti pada kasus gagal jantung. Ketika jantung tidak bisa memompa darah dengan baik, sirkulasi darah ke seluruh tubuh bisa terganggu. Ini bisa menyebabkan penumpukan cairan di kaki dan pergelangan kaki yang kita kenal sebagai edema. Edema ini bisa membuat kulit jadi meregang, kering, dan akhirnya gatal. Selain itu, obat-obatan tertentu yang digunakan untuk mengobati penyakit jantung, seperti diuretik, obat untuk membuang kelebihan cairan, juga bisa menyebabkan kulit kering dan gatal sebagai efek samping. Ada juga kondisi yang disebut vaskulitis, yaitu peradangan pada pembuluh darah. Meskipun vaskulitis bisa menyerang pembuluh darah di mana saja, beberapa jenis vaskulitis bisa berhubungan dengan penyakit autoimun yang juga mempengaruhi jantung. Vaskulitis bisa menyebabkan ruam dan gatal pada kulit. Jadi, meskipun bukan penyebab langsung, gatal bisa jadi bagian dari gambaran yang lebih besar ketika ada masalah jantung atau kondisi yang mempengaruhi sistem kardiovaskuler. Tanda-tanda masalah jantung yang perlu diwaspadai lainnya tentu saja seperti nyeri dada, sesak napas, detak jantung tidak teratur, kelelahan, dan pembengkakan. Nah, teman-teman, dari penjelasan singkat tadi, kita jadi tahu kan, kalau gatal itu bukan cuma masalah kulit biasa. Ini adalah cara tubuh kita berkomunikasi, memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang mungkin tidak beres di dalam. Jadi, kalau kamu atau orang terdekatmu mengalami gatal-gatal yang aneh, persisten dan tanpa sebab yang jelas, jangan ditunda-tunda ya untuk mencari tahu penyebabnya. Penasaran kan? Lalu gimana dong caranya kita bisa tahu pasti kalau gatal ini beneran sinyal bahaya dari organ dalam dan apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir teman-teman, kunci utamanya adalah deteksi dini dan pemeriksaan medis rutin. Ini adalah investasi terbaik untuk kesehatan kita. Deteksi dini itu penting banget. Ibaratnya kita kayak punya radar yang bisa mendeteksi masalah sebelum jadi besar. Semakin cepat kita tahu ada masalah, semakin cepat pula kita bisa mengambil tindakan yang tepat. Bayangin kalau kita membiarkan gatal itu terus-menerus tanpa dicari tahu penyebabnya. Bisa jadi masalah di hati, ginjal, atau jantung kita makin parah dan akhirnya lebih sulit diobati. Tentu kita nggak mau itu terjadi kan? Makanya, pemeriksaan medis rutin itu penting banget. Anggap saja ini seperti servis berkala untuk mobil kita. Kalau mobil saja perlu diservis rutin biar performanya tetap bagus dan awet, apalagi tubuh kita yang jauh lebih berharga. Pemeriksaan rutin ini bisa membantu dokter mendeteksi masalah kesehatan yang mungkin belum menunjukkan gejala yang jelas, termasuk masalah pada hati, ginjal, atau jantung. Dokter bisa melakukan berbagai tes, seperti tes darah lengkap, tes fungsi hati, tes fungsi ginjal, urinalisis, tes urin, atau bahkan pemeriksaan jantung seperti EKG jika memang ada indikasi. Dari hasil tes-tes ini, dokter bisa menilai kondisi organ-organ vital kita dan menentukan apakah gatal yang kamu alami memang berhubungan dengan masalah organ dalam atau ada penyebab lain.
Jangan takut atau malas untuk periksa ke dokter ya teman-teman. Dokter itu sahabat kita dalam menjaga kesehatan. Mereka punya ilmu dan pengalaman untuk membantu kita. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik tahu lebih awal dan bisa ditangani, daripada sudah parah baru tahu. Sekarang, setelah kita paham pentingnya deteksi dini dan pemeriksaan rutin, mungkin kamu bertanya-tanya, oke, aku sudah tahu gatal bisa jadi sinyal bahaya, lalu apa yang bisa aku lakukan sehari-hari untuk menjaga organ-organ penting ini supaya tetap sehat? Nah, ini dia bagian yang paling seru. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan hati, ginjal, dan jantung kita. Langkah-langkah ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar untuk hidup kita yang lebih panjang dan berkualitas. Pertama dan yang paling fundamental adalah menjaga pola makan. Pola makan yang sehat itu bukan cuma soal diet untuk penampilan, tapi ini soal nutrisi untuk seluruh organ tubuh kita. Bayangkan tubuh kita ini adalah mesin yang canggih. Kalau kita ngasih bahan bakar yang jelek, ya performanya pasti akan menurun dan gampang rusak. Begitu juga dengan tubuh kita. Untuk hati, ginjal, dan jantung yang sehat, kita perlu mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi dan rendah pengolahan. Prioritaskan buah-buahan dan sayuran. Mereka kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang bisa melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Antioksidan itu penting banget teman-teman, karena dia bisa melawan radikal bebas yang merusak sel. Jadi, yuk perbanyak makan brokoli, bayam, wortel, apel, jeruk, dan buah serta sayur warna-warni lainnya. Selain itu, pilihlah biji-bijian utuh seperti nasi merah, roti gandum utuh atau oatmeal daripada biji-bijian olahan seperti nasi putih atau roti tawar biasa. Biji-bijian utuh kaya serat, yang baik untuk pencernaan dan bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ini penting banget untuk mencegah diabetes, yang merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan ginjal. Untuk protein, pilihlah sumber protein tanpa lemak seperti dada ayam tanpa kulit, ikan, telur, tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Hindari daging merah berlemak tinggi atau olahan daging seperti sosis dan nugget secara berlebihan. Protein tanpa lemak penting untuk membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh tanpa menambah beban kerja organ. Kurangi konsumsi makanan olahan, makanan cepat saji, makanan tinggi gula, dan makanan tinggi garam. Makanan-makanan ini adalah musuh utama kesehatan organ kita. Gula berlebihan bisa menyebabkan peradangan dan penumpukan lemak di hati, penyakit hati berlemak non-alkoholik, serta meningkatkan risiko diabetes dan penyakit jantung. Garam berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah, yang sangat berbahaya untuk jantung dan ginjal. Makanan olahan juga seringkali mengandung pengawet dan bahan kimia tambahan yang bisa jadi beban ekstra bagi hati dan ginjal untuk disaring. Jadi, intinya, makanlah makanan yang alami dan seimbang. Masak sendiri di rumah kalau memungkinkan, karena kita bisa mengontrol bahan-bahan yang digunakan. Ini adalah langkah kecil yang dampaknya besar banget untuk kesehatan jangka panjang. Tips praktis kedua adalah hidrasi yang cukup. Seringkali kita meremehkan betapa pentingnya air putih, padahal air itu kehidupan. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, dan setiap sel, jaringan, serta organ membutuhkan air untuk berfungsi dengan baik. Untuk ginjal, air adalah sahabat terbaiknya. Ginjal membutuhkan air yang cukup untuk menyaring darah, membuang limbah, dan memproduksi urin. Kalau kita kurang minum, ginjal kita jadi kerja ekstra keras dan racun-racun bisa menumpuk. Ini bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan infeksi saluran kemih. Jadi, pastikan kamu minum air putih yang cukup sepanjang hari, sekitar 8 gelas atau 2 liter per hari, atau lebih banyak jika kamu aktif berolahraga atau berada di lingkungan yang panas. Air juga penting untuk jantung kita. Hidrasi yang cukup bisa membantu menjaga volume darah tetap normal, sehingga jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ini juga bisa membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Selain itu, air juga membantu melancarkan sirkulasi darah dan mencegah dehidrasi yang bisa mempengaruhi fungsi organ lain. Untuk hati, air membantu hati dalam proses detoksifikasi dan metabolisme. Air membantu melarutkan nutrisi dan memudahkan hati
hati untuk memprosesnya, serta membantu membuang produk limbah. Gimana cara tahu kalau kita cukup minum? Cek warna urin kamu. Kalau warnanya kuning pucat atau bening, berarti hidrasi kamu bagus. Kalau warnanya kuning pekat, itu tandanya kamu butuh minum lebih banyak. Jadikan minum air putih sebagai kebiasaan teman-teman. Selalu sediakan botol minum di dekatmu dan minum secara teratur. Jangan tunggu sampai haus banget baru minum. Tips praktis ketiga adalah manajemen stres. Siapa di sini yang nggak pernah stres? Kayaknya nggak ada ya. Stres itu bagian dari hidup, tapi kalau stresnya berlebihan dan tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa buruk banget untuk kesehatan fisik dan mental kita. Ketika kita stres, tubuh kita akan melepaskan hormon-hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Dalam jangka pendek, hormon-hormon ini membantu kita menghadapi situasi darurat. Tapi kalau stresnya kronis, hormon-hormon ini bisa terus-terusan tinggi dan menyebabkan peradangan di seluruh tubuh, meningkatkan tekanan darah dan mempengaruhi fungsi organ. Untuk jantung, stres kronis bisa meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, dan detak jantung tidak teratur. Untuk hati, stres bisa mempengaruhi metabolisme dan memicu peradangan. Untuk ginjal, stres bisa mempengaruhi aliran darah ke ginjal dan memperburuk kondisi ginjal yang sudah ada. Jadi, penting banget bagi kita untuk belajar mengelola stres dengan baik. Ada banyak kok teman-teman dan setiap orang bisa punya cara yang berbeda. Beberapa contohnya, olahraga teratur, aktivitas fisik adalah cara yang bagus untuk melepaskan endorfin, hormon bahagia yang bisa mengurangi stres. Gak perlu olahraga berat. Jalan kaki santai, bersepeda, atau yoga saja sudah cukup. Tidur yang cukup. Kurang tidur bisa memperburuk stres dan mempengaruhi fungsi organ. Usahakan tidur 7-9 jam setiap malam. Ciptakan rutinitas tidur yang nyaman dan hindari gadget sebelum tidur. Meditasi atau pernapasan dalam. Teknik relaksasi ini bisa membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Coba luangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk duduk tenang, fokus pada napas, dan biarkan pikiranmu istirahat. Hobi atau kegiatan yang menyenangkan, lakukan hal-hal yang kamu suka dan bikin kamu bahagia. Entah itu membaca buku, mendengarkan musik, berkebun, melukis, atau menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih. Ini bisa jadi pelarian positif dari stres. Belajar mengatakan tidak. Kadang kita stres karena terlalu banyak mengambil tanggung jawab atau terlalu membebani diri. Belajarlah untuk menetapkan batas dan mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak bisa kamu tangani. Berbicara dengan seseorang, jangan memendam stres sendirian. Ceritakan masalahmu kepada teman, keluarga, atau profesional jika memang diperlukan. Berbagi beban bisa sangat melegakan. Ingat ya teman-teman, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Keduanya saling berkaitan erat. Dengan mengelola stres, kita tidak hanya membuat pikiran kita lebih tenang, tapi juga melindungi organ-organ vital kita dari kerusakan. Nah, selain ketiga tips utama tadi, ada beberapa hal lain yang juga bisa kita lakukan untuk menghindari komplikasi dan memastikan hidup lebih panjang. Hindari merokok dan batasi konsumsi alkohol. Rokok adalah racun bagi seluruh tubuh, terutama jantung dan paru-paru. Alkohol berlebihan bisa merusak hati dan ginjal. Jika kamu merokok atau minum alkohol, pertimbangkan untuk mengurangi atau berhenti sama sekali. Ini adalah salah satu keputusan terbaik yang bisa kamu buat untuk kesehatanmu. Jaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan atau obesitas bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan penyakit hati berlemak. Usahakan menjaga berat badan yang sehat melalui pola makan seimbang dan aktivitas fisik teratur. Aktif bergerak. Selain untuk manajemen stres, aktivitas fisik secara teratur juga sangat baik untuk kesehatan jantung, menjaga berat badan, dan meningkatkan sirkulasi darah. Gak perlu jadi atlet kok, cukup 30 menit aktivitas fisik intensitas sedang 5 kali seminggu sudah cukup. Minum obat sesuai anjuran dokter. Jika kamu memang memiliki kondisi kesehatan tertentu dan diresepkan obat, pastikan kamu meminumnya sesuai dosis dan jadwal yang ditentukan. Jangan pernah menghentikan atau mengubah dosis obat tanpa berkonsultasi dengan dokter.
Waspada terhadap penggunaan suplemen dan herbal. Meskipun banyak yang mengklaim suplemen dan herbal itu alami dan aman, tidak semuanya cocok untuk semua orang, terutama jika kamu memiliki masalah hati atau ginjal. Beberapa suplemen bisa berinteraksi dengan obat atau bahkan membebani organ hati dan ginjal. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengkonsumsi suplemen atau herbal apapun. Oke teman-teman, kita sudah bahas banyak hal ya, mulai dari gatal yang misterius, kenapa dia bisa jadi sinyal bahaya, pentingnya deteksi dini, sampai tips-tips praktis untuk menjaga kesehatan organ-organ penting kita. Bayangin deh, dengan menerapkan tips-tips sederhana ini secara konsisten, kamu bukan cuma mencegah gatal yang gak enak itu muncul lagi, tapi juga memberikan hadiah terbaik untuk diri sendiri, hidup yang lebih sehat, lebih energik, dan lebih panjang. Bukankah itu yang kita semua inginkan? Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan rasa sakit atau khawatir akan penyakit. Kamu itu berharga, teman-teman. Kesehatanmu adalah aset paling berharga yang kamu miliki. Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya kesehatan setelah sakit. Yuk, kita mulai dari sekarang. Langkah kecil tapi konsisten untuk menjaga tubuh kita ini. Anggap saja ini sebagai bentuk kasih sayang dan penghargaan terhadap diri sendiri. Mungkin kamu berpikir, duh banyak banget yang harus dilakukan, kayaknya susah deh. Eits, jangan pesimis dulu. Ingat, perubahan itu butuh proses dan gak harus langsung sempurna. Mulai saja dari 1 atau 2 hal yang paling mudah kamu terapkan. Misalnya, mulai dari minum air putih yang cukup setiap hari, setelah itu jadi kebiasaan, tambahkan lagi dengan memperbanyak makan sayur dan buah. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit kan? Yang penting adalah konsistensi dan niat baik untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Kita semua punya potensi untuk hidup sehat dan bahagia. Dengan pengetahuan yang sudah kita dapatkan hari ini, kamu sudah selangkah lebih maju dalam perjalanan menuju kesehatan optimal. Jangan pernah ragu untuk mencari tahu lebih banyak, bertanya kepada ahlinya, dan yang paling penting, mendengarkan apa kata tubuhmu. Tubuh kita itu pintar loh, dia selalu berusaha memberitahu kita kalau ada sesuatu yang tidak beres. Tinggal kita saja yang mau dengar atau tidak. Jadi, mulai sekarang, kalau ada gatal-gatal yang aneh dan mencurigakan, jangan langsung panik, tapi juga jangan diabaikan. Jadikan itu sebagai pengingat untuk lebih peduli pada tubuhmu. Mungkin itu adalah panggilan dari hati, ginjal, atau jantungmu yang sedang butuh perhatian. Ingat ya teman-teman, kesehatan itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah perjalanan. Perjalanan yang harus kita nikmati setiap langkahnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Mari kita jadikan diri kita sebagai agen perubahan untuk kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sebarkan informasi ini kepada keluarga dan teman-temanmu karena pengetahuan adalah kekuatan dan kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Yuk kita sama-sama berkomitmen untuk menjaga pola makan, hidrasi, dan mengelola stres dengan baik. Dengan begitu, kita bisa menghindari komplikasi serius dan memastikan kita punya kesempatan untuk menikmati hidup ini lebih lama dengan kualitas yang lebih baik dan dengan senyum yang lebih lebar. Kamu pasti bisa. Motivasi positif ini harus selalu ada dalam diri kita. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat pilihan yang lebih baik untuk kesehatan kita. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kamu semua ya. Jangan lupa, kesehatan itu dimulai dari diri sendiri. Kamu adalah kapten kapal tubuhmu, jadi kendalikan dengan bijak. Jika kamu punya pengalaman seputar gatal aneh atau masalah kesehatan terkait hati, jantung, atau ginjal, jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar di bawah ini ya. Pengalamanmu bisa jadi pelajaran berharga untuk teman-teman lain. Like, share, komen pengalaman Anda. Namun, penting untuk diingat bahwa informasi yang kami sampaikan di sini bersifat umum dan edukatif. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus atau jika kamu mengalami gejala yang persisten dan mengkhawatirkan. Hanya tenaga medis profesional yang bisa memberikan diagnosis dan penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan individu. Jangan pernah mendiagnosis diri sendiri atau mengobati diri sendiri berdasarkan informasi dari internet. Kesehatanmu adalah prioritas utama, jadi berikanlah perhatian terbaik yang bisa kamu berikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.